wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan studi kasus pada PT Pertamina. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Saya sendiri Veronica Putri Janiazet, ada Cynthia Dewi, Nurlela Rohana Putri, dan Jeffrey Setiawan. Baiklah, saya akan menjelaskan profil perusahaan Pertamina. Pertamina ini didirikan pada tahun 57 dengan nama Permina, namun berubah nama menjadi Pertamina setelah merger dengan Pertamin pada tahun 68. Pertamina ini memproduksi banyak komoditas seperti bahan bakar, minyak mentah, LPG, LNG, dan petrokimia. Pertamina merupakan perusahaan produsen minyak mentah terbesar kedua setelah Chevron Pacific Indonesia. Dan saat ini Pertamina memiliki 6 kilang minyak di Indonesia, yang mana ditotalkan kapasitas produksi minyaknya yaitu 1 juta barel minyak per hari. Pertamina merupakan perusahaan milik negara dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga sahamnya tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Membahas sebuah studi kasus mengenai konflik yang pernah terjadi di PT Pertamina. Nah, setiap individu itu memiliki persepsi, pandangan, pendapatnya masing-masing. Nah, karena perbedaan ini pula dapat menimbulkan sebuah konflik. Konflik merupakan perbedaan pendapat antara orang yang satu dengan yang lain, yang terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik di dalam perusahaan itu. Konflik terjadi karena banyaknya keanekaragaman karakteristik, sikap, dan kepentingan seseorang. Konflik ini dapat terjadi antar individu, atau konflik itu dapat terjadi karena diri sendiri, konflik antar individu dan kelompok, atau konflik antar organisasi gitu. Jadi konflik ini tidak bisa dihindari oleh perusahaan apapun gitu. Konflik itu harus dihadapi dengan bijak. Jangan karena konflik itu malah menghancurkan reputasi perusahaan. Konflik itu tidak selamanya bersifat negatif. Konflik itu bisa juga bersifat positif, seperti mendorong perusahaan itu untuk menjadi lebih baik lagi dalam memutuskan sesuatu hal, dalam berkomunikasi lagi dengan pihak-pihak yang lain untuk sedikit meminimalisir konflik. Dan mari kita dengarkan sama-sama penjelasan konflik yang terjadi di PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi dari Prodi Manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus pada perusahaan minyak milik negara yaitu PT Pertamina yang terjadi pada tahun 2017. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 di mana sebuah konflik tumbuh pada tubuh perusahaan minyak milik negara yaitu PT Pertamina. Yang tentunya siapa yang tidak tahu dengan PT Pertamina? Konflik yang terus tumbuh dan berkobar hebat, tiada jalan lain. 2 petinggi Pertamina harus dicopot dari jabatannya demi memadamkan api konflik yang terjadi. Dan konflik internal yang terjadi membuat Menteri BUMN harus mencopot jabatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. Serta Dewan Komisaris yaitu Tanri Abeng juga menyatakan bahwa Dewan Komisaris Pertamina akan mencari talenta-talenta baru untuk mengisi kekosongan posisi Direktur Utama. Yang tentunya pencopotan jabatan ini akibat dari konflik yang terjadi antara Dwi Sucipto dan Ahmad Bambang, yang menyebabkan macetnya roda perputaran organisasi Pertamina. Bibit bara konflik sudah terlihat sejak awal, di saat Bambang menduduki posisi nomor 2 di PT Pertamina. Yang tentunya konflik ini membawa impact atau dampak buruk bagi perusahaan milik negara ini, di mana perusahaan BUMN ini mengalami kerugian proyek infrastruktur negara di bidang migas senilai 700 triliun rupiah, yang tentunya bukan kerugian yang sedikit yang harus ditanggung PT Pertamina yang disebabkan oleh konflik yang terjadi. Baiklah, selanjutnya tentang jenis-jenis konflik, di mana jenis-jenis konflik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik dalam antar individu dan kelompok, dan yang terakhir adalah konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, di dalam jenis-jenis konflik tersebut, di mana ada suatu perusahaan Pertamina yang sangat banyak sekali atau sangat bergejolak terkendala oleh konflik. Saya mengambil atau menyimpulkan bahwa di dalam perusahaan Pertamina terjadi antara konflik antar individu, di mana konflik antar individu tersebut yang menyebabkan terjadinya karena kurangnya komunikasi yang baik antara individu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela Rohana Putri dari Manajemen A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konflik yang terjadi di perusahaan Pertamina. Yang pertama yaitu konflik Dwi Sucipto dan Ahmad Bambang. Nah, yang pertama, tidak adanya komunikasi antara Dwi dan Ahmad Bambang. Misalnya, apabila direktur utama keluar kota, tanda tangan harus dilakukan oleh wakil direktur. Nah, pada kenyataannya itu tidak terjadi. Itu yang menimbulkan konflik. Oke. Yang kedua yaitu lambatnya pemilihan 20 posisi strategis di Pertamina yang harus diganti dan diisi oleh orang baru. Yang ketiga, impor solar penyelonongan begitu saja. Yang keempat, kenaikan harga BBM non subsidi pada Kamis 5 Januari 2017, direktur dan wakil direktur tidak sejalan dengan keputusan tersebut. Nah, yang kelima, pengangkatan Direktur Pengolahan Pertamina Tuharso dan Direktur Marketing Pertamina Muhammad Iskandar. Kabarnya hanya dihadiri dan ditekan oleh wakil direktur saja. Nah, yang keenam, konflik makin memanas dan berujung panjang. Yang ketujuh, yang terakhir, kesalahan pengiriman minyak mentah dari Glencore PLC ke kilang minyak Balikpapan. Nah, penyebab dari konflik tersebut adalah kurangnya komunikasi yang baik antara sesama organisasi atau orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, perbedaan pandangan atau pendapat di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kurang tepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat memicu konflik-konflik yang lainnya. Yang selanjutnya, kecerobohan dalam melakukan pekerjaan. Nah, solusi dari konflik tersebut yaitu Menteri Badan Usaha milik negara Rini Mariani Sumarno mencopot Dwi Sucipto dan Direktur Utama Pertamina dan wakilnya Ahmad Bambang. Pertimbangan pencopotan ini akibat konflik dari Dwi dan Bambang tersebut sehingga menyebabkan macetnya roda organisasi Pertamina. Konflik ini jelas tidak hanya merugikan Pertamina saja, tapi merugikan negara Indonesia juga, sebab perusahaan minyak dan gas itu menggotong proyek infrastruktur negara di bidang migas senilai 700 triliun. Kasus ini adalah konflik yang terjadi pada PT Pertamina ini adalah konflik internal antar dua pejabat tinggi yang ada di Pertamina. Terjadi konflik ini karena tidak adanya komunikasi yang baik dan beda pandangan serta tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, sehingga pihak Pertamina mengambil tindakan untuk memecat kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk meminimalisirkan konflik yang lebih besar lagi. Jadi sarannya adalah komunikasi itu penting dalam sebuah perusahaan, karena tanpa adanya komunikasi tidak akan bisa terjadi atau terjalin kerjasama yang baik gitu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi orang jangan iri. Iri itu perbuatan setan. Kami tutup presentasi ini. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.